Shalom, kita akan belajar firman Allah bersama-sama pada saat ini dengan satu tema, musim kehidupan. Apa arti musim kehidupan? Musim di dalam kamus bahasa Indonesia artinya iklim. Di Indonesia ada iklim kemarau dan penghujan. Di luar negeri ada iklim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Di dalam kamus juga dikatakan selain iklim yaitu waktu. Waktu di dalam kehidupan manusia. Di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk melepaskan. Di dalam pengkhotbah 3 ayat 11a dikatakan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Ada seorang ayah mempunyai 4 orang anak, dan ayahnya menyuruh anaknya pergi ke hutan untuk melihat pohon pir. Yang pertama, mereka melihat pohon pir itu di waktu musim dingin. Yang kedua, melihat pohon pir itu di musim semi. Yang ketiga, dia datang ke hutan pada waktu musim panas. Yang terakhir, melihat pohon pir pada waktu musim gugur. Setelah mereka melihat pohon pir itu, ayahnya meminta anaknya berkumpul. Anakku, apakah yang kamu lihat dengan pohon pir itu? Pohon pir itu. Ayah, aku melihat pohon pir itu di musim dingin. Jadi itu pohonnya sangat jelek. Batang-batangnya juga sangat jelek. Kamu anakku, yang kedua, apa yang kamu lihat dengan pohon pir itu? Aku melihatnya pada musim semi, ayah. Nah, di musim semi itu ada kuncup-kuncupnya sangat banyak. Oke, yang ketiga, apa yang kamu lihat? Aku melihatnya pada musim panas, ayah. Nah, di sana ada bunga yang sangat banyak sekali. Bunganya sangat harum, semerbak, memenuhi pohon itu. Dan kamu anakku, yang terakhir, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat pada saat itu di musim gugur. Jadi saya melihat pohon pir itu sangat banyak sekali. Penuh sekali pohon itu dan ranum. Sangat ranum sekali. Ya, anakku, jadi di setiap musim ada ceritanya sendiri-sendiri. Ada yang kelihatannya jelek, ada yang kuncup, ada yang berbunga, dan ada yang berbuah. Itu menggambarkan di dalam kehidupan kita manusia pada saat jelek tadi itu mengalami suatu penderitaan atau mengalami pencobaan, mengalami pergumulan hidup. Kuncup-kuncup seorang yang punya pengharapan melihat bunga digambarkan dengan orang yang sangat senang melihat menikmati bunga. Yang berbuah itu digambarkan orang yang memiliki berkat yang sangat berlimpah. Jadi ada musimnya, ada waktunya, ada iklimnya. Kalau musim atau iklim itu ada yang 4, ada yang 2 seperti di Indonesia. Di dalam kehidupan manusia juga ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk gembira, ada waktunya untuk dilahirkan, ada waktunya untuk meninggal. Jadi ada proses di dalam kehidupan manusia. Ada orang yang mengatakan itu roda kehidupan. Jadi ada kalanya sedih, ada kalanya gembira,
dan sebagainya. Itu adalah wajar dan normal di dalam kehidupan manusia mengalami hal-hal seperti itu. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menghadapi musim kehidupan? Salah satu caranya untuk menghadapi musim kehidupan yaitu dengan sabar. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Apakah maksudnya ini? Ada seorang pahlawan, dia mengalahkan banyak musuhnya. Dia mengalahkan musuhnya sampai merebut kota, mengalahkan banyak musuh. Suatu kali dia ini haus dan dia pergi ke sebuah sungai karena di situ ada sungai. Dia pergi ke sana membawa gelas dan dia bersama dengan burung elangnya yang selalu menyertainya. Burung elang ini adalah burung yang sangat setia sekali. Waktu dia mengambil air di sungai itu, burung ini mentempelak dengan sayapnya, wush, gitu ya. Dan airnya jatuh. Ketika airnya jatuh, seorang pahlawan ini atau seorang pemimpin pasukan ini, dia mengatakan, wah burung ini main-main, bergurau saja. Tapi kemudian dia ambil lagi gelas yang kedua, ditemplak lagi. Yang ketiga ditemplak lagi. Akhirnya habislah kesabarannya si pahlawan ini atau si pemimpin pasukan ini, pemimpin perang ini. Dan akhirnya dia mengambil pedang. Lalu lehernya ditebas dengan pedang itu. Putuslah leher burung itu. Dan akhirnya dia pergi naik ke atas bukit. Di atas dia menemukan sebuah sumber air. Di dalamnya itu ada ular yang sedang mati, dan di situ ada racunnya, ada bisanya. Jadi airnya itu yang mengalir ke sungai tadi itu mengandung racun. Baru tahu dia kalau maksud si burungnya itu bagus, yaitu menyelamatkan dirinya. Tapi bagaimana? Nasi sudah menjadi bubur, burungnya sudah tidak ada, meninggal, mati. Dan dia sedih, bagaimana ini? Maksudnya akan menolong, tetapi seperti itu. Seorang pahlawan ini, dia bisa mengalahkan musuhnya, dia bisa mengalahkan musuh satu kota. Tetapi pahlawan ini tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, tidak bisa memerangi emosinya, tidak bisa memerangi amarahnya. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan orang yang sabar ialah orang yang melebihi seorang pahlawan dan melebihi orang yang merebut kota. Jadi kalau orang yang sabar, dia akan melebihi seorang pahlawan yang seperti itu. Seorang yang sabar itu adalah memenuhi standar Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang memenuhi standar Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sabar itu bisa bertekun. Orang yang sabar itu dia bisa tenang. Orang yang sabar itu dia bisa berpikir jernih. Orang yang sabar itu dia bisa menghadapi segala pencobaannya dan menikmatinya dengan tekun, dengan pertolongan Tuhan. Dan akhirnya, apa yang akan didapatkan oleh orang yang sabar? Orang yang sabar di dalam firman Tuhan dikatakan kalau dia itu akan mendapat mahkota. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang bisa bertekun di dalam kehidupannya, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah satu datang, satunya lagi datang, satunya lagi datang. Tetapi kalau dia orang yang sabar, dia bisa mengatasinya semuanya bersama Tuhan, dan akhirnya dia bisa mendapatkan mahkota kehidupan atau berkat-berkat daripada Tuhan. Ada seorang gadis
umur 13 tahun dia mempunyai cita-cita menjadi seorang ahli surfing. Ya, dia menjadi seorang surfing yang terkenal. Pada saat dia latihan umur 13 tahun, dia pergi ke laut. Pada saat itu dia diserang oleh hiu. Hiunya ini ialah hiu harimau. Di tangannya kena semuanya. Jadi pada saat itu dia harus dilarikan ke rumah sakit. 45 menit dari tempat itu untuk ke rumah sakit. Padahal ayahnya juga harus operasi hari itu, operasi lutut. Tetapi ayahnya mengalah, biarlah anaknya dulu yang dioperasi. Setelah dia dioperasi, ternyata harus diamputasi tangannya. Dia kehilangan tangannya. Bagaimana dengan masa depannya, cita-citanya, goalnya? Anak gadis ini yang umur 13 tahun itu, dia tetap semangat, dia tetap teguh, dia tetap melihat ke depan, dan dia tetap berlatih, dan akhirnya dia mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Kenapa? Karena dia bersama Tuhan, ya. Bersama Tuhan dia bisa. Dan akhirnya dia kesaksian ke berbagai macam tempat. Dia bisa karena pertolongan Tuhan. Ada orang yang hidupnya ada yang berkekurangan seperti itu, tetapi dia bisa menjadi orang-orang yang terkenal. Ada seorang namanya Nick, dia nggak punya 2 tangan, nggak punya 2 kaki, kakinya hanya sedikit saja, tetapi dia menjadi orang motivator dunia. Karena dia mempunyai motivasi hidup yang luar biasa, dan dia berharap kepada Tuhan, dan dia tetap bersyukur kepada Tuhan, jadi dia bersemangat. Anak perempuan tadi itu namanya Hamilton, ya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang terkenal di seluruh dunia. Di dalam Alkitab ada seorang pemuda yang juga terkenal. Dia juga tidak pernah pantang menyerah, yaitu Yusuf, ya. Dia menceritakan mimpinya kepada kakaknya. Dia maunya sharing cerita kepada kakak-kakaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia setelah cerita, kakaknya malah memuji dia. Apa maksudmu, ya? Dan akhirnya kakaknya ingin membunuh dia karena membencinya. Tapi akhirnya niat membunuh itu diurungkannya. Dia dijual. Setelah dijual, dia dimasukkan sumur dulu. Setelah dimasukkan sumur, dia dijual. Kemudian di sana dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Dia difitnah oleh istrinya Potifar. Dia tidak bersalah, dia harus masuk penjara. Bertubi-tubi masalah demi masalah terjadi, masalah demi masalah terjadi. Tetapi Yusuf ini adalah orang yang melekat kepada Tuhan, dan dia orang yang setia kepada Tuhan. Dia ini adalah orang yang sabar, panjang sabar. Nah, akhirnya dia bisa mengatasi seluruh kehidupannya, bertekun di dalam permasalahannya, satu demi satu, ditekuni, satu lagi ditekuni, akhirnya ditekuni, dan pada akhirnya dia harus menafsirkan seorang mimpi raja, yang raja itu tidak tahu mimpinya apa. Dan akhirnya dia minta pertolongan Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi raja itu. Dan dia mengatakan pada raja itu, raja harus memilih seorang untuk bisa mengatasi masalah ini. Masalah kekeringan dan masalah kekurangan gitu. Ya sudah, kalau gitu aku memilih kamu. Kamu yang harus mengatasi hal ini gitu. Dan akhirnya pada saat itu Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, ahli ekonomi. Yang tadinya dia menderita satu, menderita lagi. Tapi dia bertekun. Akhirnya dia mendapatkan mahkota di dunia ini, yaitu berkat Tuhan. Di balik penderitaan ada berkat yang menyamar. Ketika dia sabar, dia mendapatkan kesuksesan. Itu adalah kunci di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, dia mau bertekun di dalam permasalahannya, bertekun lagi, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Dia juga mendapatkan berkat, kesuksesan, kemenangan, karena dia bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan memberi kuasa di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam kehidupannya,
dia bisa menjadi orang yang berkuasa, penuh Roh Kudus, dan dia bisa menghadapi hidup ini bersama Tuhan, dan dia bisa menjadi orang yang sukses dan menang. Jadi menghadapi musim kehidupan, yang pertama kita harus sabar, yang kedua kita harus tetap teguh. Tetap teguh seperti hanya Hamilton dan Yusuf. Yang ketiga, apakah yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus tetap melayani Tuhan. Meskipun orang tidak melihat kita, kita akan tetap melayani Tuhan. Obama adalah seorang presiden Amerika kulit hitam. Dia bisa berhasil karena apa? Karena ibunya yang selalu mendukung dia dan mendidik dia. Ibunya membawa dia keliling dunia dan pernah di Indonesia juga. Ibunya, di balik ibunya ada neneknya yang selalu mendukung ibunya. Jadi Obama ini dia berhasil karena orang tuanya dan neneknya. Dukungannya, motivasinya yang sangat luar biasa, doanya yang sangat luar biasa. Orang tidak melihat, yang dilihat Obama dia menjadi orang presiden, seorang presiden yang terkenal. Tetapi di balik itu semua siapa yang mendukung? Ibunya dan neneknya. Tidak kelihatan. Tetapi pertolongannya, motivasinya sangat membantu Obama. Dan juga di dalam kehidupan kita, kalau kita melayani dan orang tidak melihat, itu sangat berkuasa. Doa, orang tidak melihat pada saat kita melayani, tetapi sangat besar kuasanya. Kalau diyakini, didoakan, besar kuasanya. Ada seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang dokter. Dia harus melayani di sebuah rumah sakit misi. Ketika dia datang ke sana, dia harus melewati bukit-bukit dan dia harus menginap di sebuah bukit dengan memakai tenda. Dia membawa istri, membawa keluarganya, membawa uang, membawa perbekalan. Tidak tenang mau tidur. Karena hanya keluarganya saja, tidak ada siapa-siapa. Waktu dia akan tidur tidak tenang, tapi akhirnya dia berdoa. Setelah dia berdoa menjadi tenang. Karena dia membawa uang, membawa peralatan kedokteran, membawa perbekalan, macam-macam. Setelah dia tidur tenang, paginya dia pergi ke tempat tujuannya, yaitu ke rumah sakit misi. Pada saat dia di rumah sakit, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, beberapa bulan, ada seorang laki-laki datang ke situ dengan berdarah-darah. Berdarah-darah. Ya. Lalu orang ini bertanya kepada Pak dokter, Pak dokter pernah tinggal di bukit kan? Di sebuah tenda? Ya, Anda kok tahu? Ya Pak dokter, waktu itu saya di sana. Saya akan merampok Pak dokter. Tapi waktu itu Pak dokter, di sekelilingnya Pak dokter itu ada prajurit. Makanya saya takut. Ada prajurit yang membawa senjata lengkap. Prajuritnya itu ada 26. Di sekitarnya, di sekelilingnya Pak dokter ini, dia membawa perlengkapan yang sangat lengkap. Makanya saya takut Pak dokter, saya nggak jadi merampok. Saya pergi. Siapakah itu Pak dokter? Dokternya berpikir, oh itu Tuhan yang jagain saya. Disimpan di dalam hatinya. Oh iya Pak dokter. Nah akhirnya dokter ini harus kembali ke gerejanya. Ketika di gerejanya, dia ketemu dengan jemaatnya. Dia kesaksian apa yang terjadi di sana. Dan dia cerita kepada jemaatnya, waktu itu saya akan dirampok. Dan saat itu sebelumnya saya tidur, tapi tidak tenang. Tapi akhirnya saya berdoa terus tenang. Terus akan dirampok, tapi katanya yang akan merampok itu dia melihat malaikat yang membawa senjata lengkap. Lalu ada penatuannya bilang, Pak Pendeta, pada tanggal itu, hari itu, kami tergerak berdoa untuk Pak Pendeta dan keluarga, supaya Tuhan menolong Pak Pendeta, memberikan keselamatan kepada Pak Pendeta. Jadi waktu itu saya tergerak untuk memanggil atau mengumumkan kepada jemaat untuk mendoakan Bapak secara khusus. Jadi pada saat itu jemaat datang ke gereja,
Jumlahnya 26 Pak Pendeta. Lalu pendetanya berpikir, oh jadi pada saat itu kalian yang berdoa buat kita ya. Anda Bapak semua ini yang mendoakan kami. Sehingga Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya dan Tuhan berada di situ. Terima kasih banyak untuk doanya. Jadi pelayanan yang tidak kelihatan atau doa seperti itu orang tidak melihat tapi besar kuasanya. Doa sangat membantu, sangat berkuasa. Dan Tuhan datang bersama malaikat-malaikatnya untuk menjagai anak-anaknya. Jadi yang pertama kita harus sabar, kedua harus tetap teguh, yang ketiga harus tetap melayani. Yang keempat, kita harus memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Tujuan kita bukan di kerajaan di dunia ini, tetapi tujuan kita yaitu di dalam kerajaan surga. Pada waktu Yusuf, raja pada saat itu dia bermimpi lupa tapi suruh menafsirkan. Yusuf bisa menafsirkan karena ditolong oleh Tuhan. Tetapi ada juga di masanya Daniel, waktu itu di Babel atau di kerajaan Babilonia. Nah, juga sama. Rajanya itu mimpi tapi lupa, suruh menerjemahkan. Dia sudah siap algojo untuk membunuh orang-orang yang berhikmat. Nah, di situ ada Daniel, orang yang berhikmat. Jadi dia berdoa kepada Tuhan. Daniel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban kepada Daniel. Raja itu mimpinya seperti ini, yaitu dia melihat patung manusia. Atasnya ini terbuat dari emas. Itu melambangkan kerajaannya, yaitu kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel. Yang kedua, itu tangannya dan dadanya itu terbuat dari perak. Itu menggambarkan kerajaan Media Persia. Kemudian perutnya dan pinggangnya itu terbuat dari tembaga. Itu menggambarkan kerajaan Yunani. Lalu pahanya dari besi, terbuat dari besi, menggambarkan kerajaan Roma dan Antikristus. Dan kakinya terbuat dari besi dan tanah. Tetapi ada sebuah batu yang kecil itu mengenai patung ini. Patung yang sangat besar itu langsung dia jatuh dan dia seperti abu hilang lenyap, hilang. Jadi itu digambarkan kerajaan di dunia ini akan hancur dan lenyap. Kerajaan yang seperti apapun juga. Dan batu yang tadi itu mengenai patung itu dan hancur, itu menjadi gunung yang sangat besar. Gunung yang sangat besar dan menutupi seluruh bumi ini. Ditutupi dengan gunung yang sangat besar itu, gunung dari batu ini. Itu menggambarkan kerajaan Allah atau Yerusalem baru, kerajaan surga. Jadi semua kerajaan di dunia ini akan lenyap. Orang menumpuk apapun di dunia ini akan lenyap. Hanya satu yang tidak lenyap, yaitu kerajaan surga di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita jangan memfokuskan pikiran kita ini di dunia ini atau kerajaan dunia ini, tetapi kita memfokuskan pikiran kita ke kerajaan yang tidak pernah lenyap, yaitu di dalam kerajaan surga, di mana di situ pemimpinnya ialah Tuhan Yesus sendiri yang memimpin kita. Jadi pada saat ini ada 4 hal ya yang harus kita lakukan. Kita harus sabar, kita harus tetap teguh ya, kita tetap melayani dan terfokus, pikiran kita terfokus pada kerajaan Allah. Dampak positifnya kalau kita merespon atau menjalani kehidupan ini, musim kehidupan ini dengan 4 hal tadi itu, maka kita bisa bertekun dan kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan. Kita bisa tahan menghadapi hidup ini dengan pertolongan Tuhan dan kita mendapatkan berkat Tuhan, kesuksesan, kemenangan daripada Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak sabar
maka semuanya akan hancur. Karena marah-marah sama orang, karena emosi dengan orang, dengan seperti hanya pahlawan tadi itu. Dia tidak bisa meredam emosinya, dia tidak bisa meredam amarahnya, meskipun dia bisa mengalahkan orang satu kota, meskipun dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, tapi dia tidak bisa mengalahkan emosi dan amarahnya. Jadi akan hancur semuanya ya. Jadi kalau kita tidak bisa sabar, ya akan hancur kehidupan kita. Tetapi kalau kita sabar, kita akan mendapatkan berkat Tuhan, kesusahan juga kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi pada saat ini biarlah kita menghadapi musim kehidupan ini, apapun yang terjadi kita selalu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan berikan kesuksesan, Tuhan juga akan berikan kuasa di dalam kehidupan kita, Roh Kudus, dan kita akan masuk di dalam kerajaan surga. Apakah Anda semua pada saat ini sudah sabar menghadapi permasalahan kehidupan ini, menghadapi ujian-ujian yang ada di dalam kehidupan ini? Kalau kita bisa bertekun terhadap ujian satu demi satu, maka semuanya itu tidak akan menjadi beban di dalam kehidupan kita. Karena semuanya ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang akan meringankan semua beban itu, dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan turut bekerja, turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pada saat ini, marilah kita sabar menghadapi musim kehidupan. Marilah kita tetap teguh, kita tetap kokoh, never give up, tidak pernah menyerah. Dan kita tidak boleh menyerah, karena kita punya Tuhan, ada kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang ketika kita tetap melayani di dalam doa, karena di dalam doa ada kuasa Tuhan. Doa besar kuasanya. Yang terakhir, kita terfokus kepada kerajaan Allah, supaya kita tidak sia-sia di dalam kehidupan ini, dan kita boleh bersama-sama bersama Tuhan di dalam kerajaannya, bersama saudara-saudara kita seiman ada di sana. Tetaplah kokoh dan teguh pada saat ini. Demikian renungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom.